Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan salam patunggilan. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah di hari Minggu, dan kami mengharapkan semua warga GKJ Wengagel dalam keadaan sehat selalu. Kembali pada saat ini kita akan beribadah secara online bersama-sama beribadah di rumah. Meskipun sudah memasuki masa new normal saat ini, situasi dan kondisi yang ada mengharuskan kita untuk tetap menjaga kondisi dari protokol kesehatan. Sehingga marilah kita bersama-sama untuk tetap mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan kondisi saat ini. Ibadah minggu ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Suwiknyo THD. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri dan kita awali ibadah pagi hari ini dengan memuji Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama. Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, bila musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Saudara, kita awali ibadah kita, mari kita bersama berdiri. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur pada hari penuh berkah, hari perhentian saat ini, kami diperkenankan untuk berhimpun dalam keluarga kami. Kami merayakan kebersamaan kami setelah beberapa saat kami saling memperhatikan kehidupan kami, pengembangan pribadi kami, masing-masing kami bergerak mengaturkan yang terindah bagi Tuhan, ialah persembahan hidup kami setiap waktu. Dan hari ini kami merayakan kebersamaan kami sebagai keluarga, di keluarga kecil kami, di keluarga besar kami. Berkahilah kami ya Tuhan, berkahilah kami, berkenanlah atas kebersamaan kami pada hari ini. Dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Inilah awal kita bernyanyi dalam suasana serba Advent.
Yesus, Dikau ku rindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih, dan jiwaku terang. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus, Sang Firman hidup, berkahilah kami dengan kekuatan sorgawi-Mu, dengan roh hikmat sorgawi-Mu, agar hidup kami setiap waktu bisa kami jalani dengan penuh syukur sukacita, semata-mata karena dimungkinkan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sedemikian penuh sukacita dan syukur, karena Tuhan menolong kami, mendampingi kami, dan Tuhan memampukan kami untuk memberlakukan kehendak-Mu, suasana sorgawi-Mu dalam kehidupan keseharian keluarga kami. Berkahilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mendengar suara-Mu, menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu yang setia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini adalah Lukas 1, ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya,
Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang paling khas dalam kehidupan umat percaya, orang Kristen yang selama ini disebut sebagai umat yang khusus, umat yang terpilih, adalah gayanya yang serba optimis. Melihat situasi hampir apapun dari sudut pandang optimis yang positif. Dan itu kalau dirunut, saudara-saudara, bermula dari kabar baik Injil yang diberitakan sejak awal kepada orang percaya. Ialah jangan takut. Inilah kabar baik yang sangat istimewa bagi setiap orang percaya. Mungkin saja orang tidak selalu paham atau bahkan bertentangan dengan pahamnya perihal rancangan kehidupan ke depan yang sedang diberlakukan bagi orang itu. Maria dalam kisah sentral dalam rangka Natal. Saudara-saudara, seorang gadis yang bijak, seorang gadis yang baik, yang terpilih. Terpilih berarti dia harus memasuki sebuah skenario kehidupan yang baru. Skenario kehidupan yang berada di luar rencananya, rancangannya. Ialah bahwa dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Bukan saja kasih karunia itu akan didapatkannya, tetapi menjadi bagian dari hidupnya. Menjadi bagian dari raganya setiap waktu. Dan itu berarti bahkan secara lahir batin. Dia harus mengemban tugas baru, menerima tugas baru. Bukan bagian saja dari hidupnya yang menerima tugas itu, tetapi seluruhnya, seutuhnya. Jadi pada waktu dia bersusah hati, bersusah bukan hanya untuk beberapa saat, tetapi bersedih hati sepanjang beban yang harus ditempuhnya, yang harus disandangnya, yang harus dipikulnya, harus ditanggungnya. Tapi saudara-saudara, sikap dari Ibu Maria adalah sikap yang jelas positif. Sesungguhnya saya adalah hamba Tuhan.
Saudara-saudara, dalam waktu agak lama, semangat menghamba itu mendapat protes keras. Bukan saja dari para pejuang kemerdekaan, tetapi juga bahkan orang-orang yang sudah berada dalam suasana merdeka pun harus mempertahankan kemerdekaannya itu begitu rupa supaya dia tetap berada dalam suasana, dalam situasi yang tetap oke. Saudara, kalau ditanyakan apa yang paling mengesankan pada diri seseorang, kalau pilihannya secara sederhana ada seseorang yang sedang murka atau seseorang yang sedang tertawa. Saya bayangkan kita lebih cenderung mau memilih suasana bersukacita itu, suasana positif itu, suasana oke itu. Dan saudara-saudara, itulah Injil yang diberitakan oleh malaikat dari surga dihadirkan ke dunia ini supaya dunia yang gelap pun, supaya dunia yang kacau pun dimungkinkan untuk dijalani dengan sepenuh hati, dengan tetap optimis. Apabila Anda oke, maka dunia ini oke. Saudara-saudara, itu ada seorang psikolog yang menjelaskan begitu, yang menegaskan begitu, bahwa diri kita, dirimu adalah sentrumnya. Maka apa yang akan berpendar dari sentrum itu, itulah juga yang akan tertular, yang akan teralirkan kepada satu dua di sekeliling Anda. Diharapkan suasana positif, suasana optimis dari kehidupan itulah yang akan terpancarkan bagi dan kepada sesama. Karena itulah yang ditegaskan oleh malaikat Tuhan pertama-tama adalah jangan takut. Kalau ada situasi baru harus dicoba, coba saja. Kalau ada relasi baru akan dicoba, coba saja. Kalau ada dunia baru yang akan dimulai, mulai saja. Memang, saudara-saudara, situasi di sekeliling kita bisa saja tidak, istilah kita, tidak kondusif. Bisa saja suasana di sekeliling kita tidak mendukung. Tetapi pada dasarnya apabila saya oke, maka Anda akan menjadi oke. Bahwa mungkin negosiasi harus dilakukan, ya. Tapi itu dimungkinkan karena Anda, kita sebagai sentrumnya itu sudah memulainya. Sesuatu kita lakukan. Dan itulah yang positif. Saudara-saudara, kehidupan yang baru
dimulai dari suasana yang positif. Dan itulah yang coba dihayati dengan sepenuh hati, bahkan secara lahir batin oleh seorang Maria. Jangan takut, Maria. Ini bukan sejarahmu, ini bukan masa depanmu, ini bukan tentang dirimu, tetapi ini adalah tentang umat manusia yang merindukan kehadiran seorang juru selamat. Dan bahwa Maria sepanjang perjalanannya mengikuti putranya yang terkasih. Itu saudara-saudara, ada begitu banyak hal yang dialaminya, yang diam-diam harus diterimanya, yang diam-diam harus dinyatakan oke olehnya, baginya. Saudara, ada kawan yang datang lalu, "Hei, saya boleh bergabung denganmu? Saya boleh nunut di tempatmu? Saya boleh." Oh, boleh. Saya iseng-iseng bertanya, "Memang lo gak punya uang?" Kenapa? Ada banyak hotel di sekeliling kami. Bukan soal itu. Hotel kami punya uang untuk membeli hotel. Hotel kami punya uang untuk lakukan itu dimanapun. Tapi pertanyaannya ialah, bolehkah saya datang ke rumahmu? Tapi bahwa rumahku pasti bukan hotel. Sudah pasti, kami sudah bisa bayangkan. Dan bahkan dirimu sudah terbayangkan oleh kami, sudah kami hitung. Bahwa rumahnya sedikit kacau, dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, kenapa dirimu kemari? Bukan, percayalah bahwa saya datang, kami beberapa kawan, untuk cerita-cerita, untuk ngobrol. Dijamin mungkin semalam selesai lalu kami pulang. Jadi bukan nginep, bukan. Kalau nginep, you bilang di hotel. Tapi bukan itu. Kami mau ketemu. Ngomong-ngomong, sebenarnya kau atas nama siapa datang? Atas nama panitia reuni. Reuni atau jebule ini tadi. Ya, beginilah ceritanya. Nah, saudara-saudara, ada sejumlah kawan di beberapa tempat di kota kita ini. Tapi ya oke lah, dia mau datang ke tempat kami, walaupun begini dan atau begitu. Baiklah, tidak apa-apa. Itu adalah kawan lama, saudara. Kemana-mana kami kian kemari. Pada waktu itu, waktu kami bersekolah. Ceritanya adalah bahwa kecuali saya sudah agak lama tidak bertemu denganmu, juga seingat-ingat saya, dirimu bukan kawan yang baik-baik amat. Tetapi selama ini, setiap kali kita berkontak, setiap kali saya minta ini dan atau itu, bahkan kalau ada sesuatu dimintakan untuk, bolehkah Anda menolong saya membelikan ini, terus kiriman besan, paket no besan, ya oke saja, tidak masalah. Nah, saudara-saudara, sebenarnya suasana apa yang ingin saya aturkan? Ada sejumlah kawan di sekeliling kami
Tapi dia mau, tidak apa-apa kalau mau. Cerita di sini kemudian menyelesaikan percakapan sebagai sesama kawan lama yang mengundang kapan-kapan kita akan bereuni di sekolah kita. Ya oke lah, baiklah. Dan saudara, tidak hendak dikatakan bahwa saya adalah baik. Tidak. Pasti ada yang kurang baik padaku. Tapi poinnya adalah bahwa kawan lama pun mau datang, ya saya bersyukur, saya berterima kasih bahwa kawan lama kemudian bercerita begini atau begitu. Oke lah, terima kasih. Dan yang terpenting adalah, saudara-saudara, bahwa sesederhana apapun tempat kami tinggal, tidak masalah. Semodel apapun tempat kami tinggal, tidak soal. Karena kami saling tahu, saling mengenali bahwa ini kawan kami yang baik sejak lama, kemana-mana kami pergi. Jadi saudara-saudara, kalau soal kebaikan betapapun sederhana kecilnya, itulah sebenarnya yang diandalkan oleh sesama kawan kita. Bahwa kebaikan seorang kawan pastilah menyesuaikan dengan keinginan, catatan, agenda, usulan dari kawan, ialah pastilah begitu. Tapi yang terpenting saudara-saudara, kita akan tetap hadir bagaimanapun dalam suasana seperti apapun, sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Dan tidak usahlah kita berupaya untuk mengatakan tidak oke kepada kawanku itu. Apakah ini berarti kabar baik itu disampaikan, dibawakan, dihayati, bahkan di ruang tamu kita itu? Ya tentu saja. Ya tentu saja. Yang terakhir saya hanya berkirim cerita kepada kawan-kawan itu. Wih, ngapain berkirim cerita yang membuat orang Brebes mili begitu? Bukan hanya dirimu, diriku bahkan sejak mengkopi dan mengirim cerita itu. Karena kami guru, saudara-saudara, maka cerita itu juga sekitar Hari Guru beberapa waktu yang lalu. Nah, itu juga menjadi bagian dari kebersamaan kami untuk berpikir, untuk berefleksi, untuk bersikap, untuk berempati, untuk bersimpati kepada sesama kawan. Jadi suasana yang haru pun bisa menjadi media kita bersama-sama menjalani kehidupan sebagai jalan kehidupan yang oke. Nah, semogalah perjalanan kehidupan kita ke depan di hari-hari yang mendatang, saudara-saudara, dimungkinkan untuk kita jalani bersama dengan setiap anggota keluarga kita, kolega kita, dengan tetap bersikap, ya saya hanyalah hamba Tuhan. Jadilah, berlangsunglah seperti yang seharusnya yang terbaik dalam hidupku. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.
Saudara, kita berdiri, kita ungkapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan, kemungkinan untuk mengikuti jalan-Mu, panggilan-Mu, dengan sikap yang menghamba, sebagaimana Maria juga menyediakan diri menghamba bagi Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan itu, sehingga kami boleh semakin menghayati bahwa kehidupan kami berarti justru pada saat kami mengaturkan hidup kami, perjalanan kami, agenda kami, masa depan kami kepada Tuhan. Tuntunlah kami dan teguhkanlah kami, agar perjalanan hidup kami semakin dikuatkan dan bermakna bagi sesama kami. Tuhan, perkenankan kami bersyukur atas perjalanan kami dari waktu ke waktu, bahkan sampai saat ini kami telah memasuki suasana Advent. Inilah hari-hari penantian terhadap berkah-Mu, peristiwa bermujizat-Mu yang semakin nyata bagi kami. Sanggupkanlah kami untuk melihat bahwa sejarah keselamatan yang sedang diperlakukan oleh Tuhan sedang mewujud dalam kehidupan kebersamaan kami. Berkahilah kiranya kebersamaan kami di keluarga, agar keluarga kami boleh semakin rukun, semakin harmonis dari hari ke hari. Berkahilah keluarga besar kami, sebagai warga masyarakat. Ya Tuhan, tolonglah kami semua, warga Republik Indonesia ini, dari waktu ke waktu dekatkanlah kami pada pikiran yang positif, sikap menghamba dan menjadi pelayan yang positif. Walaupun sejarah perjalanan kehidupan bangsa kami penuh dengan dinamika, liku-liku, namun tolonglah kami ya Tuhan untuk menjalani semuanya, proses kebersamaan kami sebagai bangsa sungguh dengan sikap yang positif. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkahilah kiranya orang-orang yang berupaya secara khusus dan gigih, para pemimpin bangsa kami, untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang rukun, yang damai, yang saling membangun, memberikan pengharapan, positive thinking. Oh Tuhan, berkahilah kami semua, tolonglah kami semua. Kami berbeda-beda, namun kami sungguh berharap bahwa kehidupan yang penuh dengan nuansa, berwarna-warni, itulah wujud dari berkah Tuhan bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih sedang berbaring sakit. Ya Tuhan, tolonglah, berkahilah. Kami mendengar 1-2 saudara kami sudah mulai berpulih lagi kekuatannya, kesehatannya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kiranya suasana
pada akhir tahun yang sejuk juga menyejukkan kami semua, terutama saudara-saudara kami yang harus terus memulihkan kekuatan kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkahilah kami semua, keluarga besar GKJW Jemaat Ngagel. Dalam saat-saat kami bersama-sama dengan anggota keluarga untuk merayakan kebersamaan kami dengan suasana seputar Natal kami. Berkahilah kami ya Tuhan, tolonglah kami ya Bapa, agar persaudaraan kami, kekeluargaan kami, sebagai keluarga kecil, keluarga besar, juga diberkati oleh Tuhan dengan suasana sukacita, suasana menerima agenda, ajakan, panggilan Tuhan dengan sikap yang tetap menghamba secara positif. Kami mohon Tuhan memberkahi, memampukan kami sekalian. Terima kasih Bapa. Dengar apalah kiranya doa kami, yang semua ini kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Adapun dasar kita memberikan persembahan diambil dari Filipi 4 ayat 19 yang demikian bunyinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan sambil memuji dari Kidung Jemaat 288 bait yang pertama. Mari puji Raja Surga. Puji Raja Surga, persembahan bawalah
puji Dia, puji Raja semesta. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang mencukupkan kebutuhan kami, Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini di dalam hidup kami. Kami serahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberi dengan sepenuh hati, bahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapak Ibu majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan kuduskan, kiranya persembahan ini boleh berguna untuk kegiatan kami bergereja, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, inilah doa ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita semua anggota keluarga akan meneruskan perjalanan kita, menjalani kehidupan kita dengan tenang, bersama dengan keluarga di rumah, menjaga kebersihan jasmani, rohani, bersyukur, bersukacita, dan serba bersikap positif. Kita jalani terus perjalanan kita di keluarga kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 340, Hai bangkit bagi Yesus. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkahi menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Demikian saudara, bersamaan kita, ibadah kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Salam Patunggilan. Silakan duduk, saudara.